Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran, yaitu memahami etnologi dalam penelitian sosial. Etnologi adalah pendekatan unik yang mengungkap bagaimana manusia menciptakan tatanan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan pendekatan sosiologi tradisional, etnologi berfokus pada interaksi mikro yang sering luput dari perhatian. Mari kita pelajari bagaimana metode ini dapat menguak dimensi tersembunyi dari realitas sosial kita. Analisis teknik etnologi yang mendalam. Etnologi merupakan pendekatan teoritis dan metodologis dalam sosiologi yang dikembangkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1960-an. Berbeda dengan pendekatan sosiologi tradisional yang berfokus pada struktur sosial makro. Etnologi menekankan pada proses mikro tentang bagaimana individu menciptakan dan mempertahankan tatanan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Etnologi berasal dari kata Yunani yaitu ethnos, yang disebut dengan orang atau bangsa, methos atau metode, dan logos atau ilmu, yang secara harfiah berarti ilmu tentang metode yang digunakan orang. Konsep dasar etnologi yang pertama, identikalitas atau identity. Identikalitas merujuk pada pemahaman bahwa makna suatu ucapan atau tindakan sangat tergantung pada konteksnya. Kata-kata dan tindakan memiliki makna atau identikal yang hanya dapat dipahami sepenuhnya jika kita mengetahui konteks spesifik penggunaannya, misalnya ungkapan seperti di sini atau di sekarang, atau itu memerlukan konteks untuk dapat diinterpretasikan secara akurat. Yang kedua, refleksivitas dalam etnologi mengacu pada proses di mana tindakan dan percakapan tidak hanya menggambarkan tetapi juga menciptakan realitas sosial. Ketika kita berbicara tentang realitas sosial, kita secara simultan juga membentuk realitas tersebut. Ini merupakan proses dua arah atau terus-menerus di mana makna mereka berperilaku sesuai dengan norma dan ekspektasi sosial. Yang keempat, metode keanggotaan atau membership method. Etnologi memperhatikan metode keanggotaan yang digunakan individu untuk menunjukkan bahwa mereka adalah anggota kompeten dari suatu kelompok sosial. Ini mencakup pengetahuan tentang bahasa, perilaku, dan praktik yang diterima dalam kelompok tersebut. Teknik analisis dalam etnologi. Yang pertama, analisis percakapan. Analisis percakapan adalah teknik utama dalam etnologi yang dikembangkan oleh Hervé Sachs, Maul Segloff, dan Gail Jefferson. Teknik ini melibatkan perekaman dan transkrip percakapan natural yang kemudian dianalisis secara mendetail untuk mengidentifikasi struktur dan pola percakapan. Adapun elemen-elemen dalam analisis percakapan yaitu pengambilan giliran, bagaimana orang mengatur siapa yang berbicara kapan, pasangan pendekatan yaitu urutan dua ucapan oleh pembicara berbeda, misalnya pertanyaan jawaban. Yang ketiga, perbaikan, yaitu bagaimana peserta percakapan mengatasi kesalahan atau kesalahpahaman. Yang keempat, penyalaan atau kapan dan bagaimana seorang menyela pembicara lain. Dan diam atau bagaimana jeda dan keheningan berfungsi dalam percakapan. Yang kedua, atau eksperimen pelanggaran. Garfinkel mengembangkan eksperimen pelanggaran sebagai teknik untuk mengungkapkan norma sosial yang tidak terucapkan. Dalam eksperimen ini, peneliti sengaja melanggar ekspresi sosial untuk melihat bagaimana orang bereaksi. Reaksi terhadap pelanggaran ini mengungkapkan aturan dan asumsi implisit yang mendasari interaksi sosial. Yang ketiga, pengamatan partisipan naturalisatif. Etnologi mengandalkan pengamatan mendalam terhadap interaksi alami dalam konteks sehari-hari. Peneliti berpartisipasi dalam atau mengamati setting natural untuk memahami praktik sosial dari sudut pandang orang dalam.
Yang keempat, analisis dokumen sebagai praktik sosial. Etnologi juga menganalisis bagaimana dokumen diproduksi dan digunakan dalam praktik sosial. Misalnya, bagaimana petugas medis mengisi rekam medis, bagaimana polisi menulis laporan, atau bagaimana hakim menghasilkan putusan. Aplikasi etnologi dalam berbagai bidang. Yang pertama, etnologi dalam pendidikan. Etnologi telah diterapkan untuk memahami bagaimana proses belajar mengajar terjadi di kelas. Peneliti menganalisis bagaimana guru dan siswa berinteraksi dan bagaimana pengetahuan dikonstruksi secara sosial dan bagaimana kompetensi akademik dipertunjukkan dan dinilai. Contoh fokus penelitian. Yang pertama, bagaimana guru mengelola giliran berbicara di kelas. Yang kedua, strategi siswa untuk menunjukkan pemahaman. Yang ketiga, pola interaksi dalam kerja kelompok. Yang keempat, praktik penilaian sebagai aktivitas sosial. Yang kedua, etnologi dalam kesehatan. Dalam konteks kesehatan, etnologi mengkaji interaksi antara tenaga medis dan pasien, proses agnosis, dan bagaimana penyakit dikonstruksi secara sosial. Contoh, fokus penelitian yaitu interaksi dokter-pasien dan konstruksi sosial diagnosis. Dan pengambilan keputusan medis sebagai aktivitas kolaboratif dan pengalaman sakit sebagai fenomena sosial. Yang ketiga, etnologi dalam organisasi. Etnologi dalam konteks organisasi berfokus pada bagaimana anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan tatanan organisasional sebagai praktik sehari-hari. Contoh fokus penelitian yaitu pertemuan bagaimana praktik sosial, bagaimana keputusan dibuat dan dilegitimasi, kategorisasi pekerjaan dan identitas profesional, praktik dokumentasi dan pelaporan. Yang keempat, etnologi dan teknologi. Penelitian etnologis juga telah mempelajari bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi dan bagaimana teknologi membentuk interaksi sosial. Contoh fokus penelitian yaitu interaksi manusia dengan komputer, penggunaan media sosial sebagai praktik sosial, koordinasi kerja melalui teknologi, dan desain antarmuka berdasarkan praktik pengguna. Kekuatan dan keterbatasan etnologi. Kekuatan yang itu memberikan wawasan mendalam tentang proses sosial mikro, mengungkapkan asumsi dan aturan tersembunyi dalam interaksi sosial, menekankan perspektif orang dalam dan pengalaman sehari-hari. Metodologi yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk berbagai konteks. Keterbatasan yaitu yang pertama, fokus mikro dapat mengabaikan struktur sosial makro dan relasi kekuasaan. Yang kedua, pengumpulan data intensif dan membutuhkan waktu lama, kesulitan dalam regeneralisasi temuan, potensi bias peneliti dalam interpretasi. Adapun langkah-langkah melakukan analisis etnologis, yang pertama, identifikasi fenomena sosial, yaitu tentukan aspek interaksi sosial yang ingin diteliti. Yang kedua, pengumpulan data, rekaman interaksi natural melalui audio, video, atau catatan lapangan detail. Yang ketiga, transkripsi. Buat transkripsi detail yang mencakup semua aspek percakapan termasuk jeda, intonasi, dan perilaku nonverbal. Yang keempat, analisis data. Identifikasi pola struktur dan metode yang digunakan peserta untuk menciptakan tatanan sosial. Cari identifikalitas dalam bahasa, identifikasi praktik refleksif, analisis bagaimana peserta membuat tindakan mereka yaitu masuk akal, dan perhatikan momen disrupsi atau perbaikan. Yang kelima, interpretasi. Jelaskan bagaimana praktik mikro yang diamati berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang tatanan sosial. Adapun perkembangan historis etnologi. Etnologi tidak muncul begitu saja, melainkan berkembang sebagai reaksi terhadap dominasi perspektif fungsionalis dan strukturalis. Dalam sosiologi, pada pertengahan abad ke-20, Garfinkel yang merupakan murid Talcott Parsons di Harvard
merasa tidak puas dengan penjelasan Parsons tentang tatanan sosial yang cenderung abstrak dan makro. Garfinkel kemudian mengembangkan etnologi sebagai pendekatan alternatif yang lebih memperhatikan aspek mikro dan praktis dari kehidupan sosial. Pengaruh etnologi. Etnologi sangat dipengaruhi oleh tradisi fenomenologi, terutama pemikiran Alfred Skoll. Dari Skoll, Garfinkel mengadopsi gagasan tentang pengetahuan umum dan tipifikasi yang digunakan orang awam dalam kehidupan sehari-hari. Skoll berpendapat bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan berbagai resep dan tipifikasi untuk membuat etnologi dan interaksionisme simbolik. Meskipun sering dibahas bersama, etnologi berbeda dari interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik berfokus pada bagaimana makna terbentuk melalui interaksi, sedangkan etnologi lebih tertarik pada metode praktis yang digunakan orang untuk menciptakan dan mempertahankan realitas sosial. Namun, kedua pendekatan ini sama-sama memberikan perhatian pada dimensi mikro dari kehidupan sosial. Konsep lanjutan dalam etnologi yang pertama, pertanggungjawaban natural. Pertanggungjawaban natural merujuk pada kecenderungan alami manusia untuk membuat tindakan mereka dapat dikenali dan dapat dijelaskan pada orang lain. Setiap tindakan sosial secara inheren dirancang untuk dapat mempertanggungjawabkan, yaitu untuk dapat dikenali sebagai tindakan tertentu yang masuk akal dalam konteks tertentu. Yang kedua, metodisitas. Metodisitas mengacu pada keteraturan dan pola dalam tindakan sosial. Garfinkel berpendapat bahwa interaksi sosial bukanlah acak atau kacau, melainkan sangat terstruktur dan metodis. Orang menggunakan metode yang dapat diidentifikasi untuk menghasilkan dan mengenali tindakan sosial yang bermakna. Yang ketiga, tindakan situasional. Konsep tindakan situasional menekankan bahwa tindakan sosial selalu terikat pada konteks spesifik. Menurut etnologi, tidak ada aturan sosial abstrak yang dapat diterapkan secara universal. Sebaliknya, aturan selalu diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks situasional tertentu. Yang keempat, penalaran praktis. Penalaran praktis adalah proses kognitif yang digunakan orang untuk memahami dan menavigasi dunia sosial. Ini mencakup kemampuan untuk mengenali pola, membuat inferensi dan menafsirkan tindakan orang lain dalam konteks praktis kehidupan sehari-hari. Adapun metode penelitian etnologi lanjutan yang pertama, analisis kategori keanggotaan. Dikembangkan oleh Harvey Sachs. Analisis kategori keanggotaan meneliti bagaimana orang mengkategorikan diri mereka sendiri dan orang lain dalam interaksi sosial. Fokusnya adalah pada perangkat kategori keanggotaan dan kategori terikat aktivitas. Yang kedua, etnografi institusional. Meskipun tidak secara langsung merupakan metode etnologi, etnografi institusional yang dikembangkan oleh Dorothy Smith memiliki kesamaan dengan pendekatan etnologi. Metode ini berfokus pada bagaimana institusi sosial dihasilkan dan dipertahankan melalui praktik tekstual dan relasi sosial sehari-hari. Yang ketiga, studi kerja dan teknologi. Etnologi telah berkontribusi signifikan pada studi tentang kerja dan teknologi, terutama melalui karya Lucy Sachsman, Christian Held, dan lainnya. Studi ini menganalisis bagaimana pekerja kompleks dilakukan dalam konteks sosio-teknis. Keempat, video etnografi. Kemajuan teknologi rekaman video telah memungkinkan etnologi untuk mengembangkan metode analisis interaksi yang lebih canggih. Video etnografi memungkinkan peneliti untuk merekam dan menganalisis interaksi sosial dengan tingkat detail yang tidak
mungkin dilakukan dengan metode observasi tradisional. Demikianlah pembahasan singkat tentang etimologi, sebuah pendekatan yang membuka mata kita terhadap kompleksitas tersembunyi dalam interaksi sosial sehari-hari. Dengan memahami pendekatan ini, Anda memiliki alat baru untuk menganalisis bagaimana tatanan sosial tercipta dan diperhatikan melalui praktik-praktik rutin. Ingat, di balik interaksi sosial yang tampak sederhana, tersimpan metode-metode kompleks yang membentuk realitas bersama. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Sekian dari saya, Suci Ramadhani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.